Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Ya ayyuhalladzina amanu adulukum ala tizaratim tunzikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tuzahiduna fi sabilillahi biamwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dari Universitas Muslim Nusantara Al-Wasiyah Ajidin Perbaungan. Kami dari mahasiswi semester 3 Prodi PGSD kelas 3V. Di sini kami akan presentasi mengenai mata kuliah kurikulum pendidikan yang berjudul Konsep Dasar Pembelajaran dengan dosen pengapu Ibu Lia Afrianti Nasution SPD MPD. Terima kasih kepada Ibu Lia telah memberikan tugas kepada kami. Nah, di sini untuk mempersingkat waktu saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama, saya sendiri Yosi Anggraini NPM 2014-34082 dan rekan saya Desi Eka Safitri NIM 2014-34991 sebagai presentator pertama, dan rekan saya Novia Putih Horinisa NPM 2014-34995 sebagai presentator kedua, dan Mela Amanda NPM 2014-34082 sebagai presentator ketiga, dan yang terakhir yaitu Halimatus Sadia NPM 2014-34056. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita dengarkan materi yang pertama yang akan dibacakan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Desi Eka Safitri, MPM 2014-34191, kelas 3V, Prodi PGSD. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Konsep Dasar Pembelajaran. Konsep dasar pembelajaran. Dalam memaknai konsep, maka akan berhubungan dengan teori, sedangkan teori akan berkaitan dengan sesuatu hal yang dipandang secara ilmiah. Jika teori berhubungan dengan konsep, maka dalam uraian tentang konsep dasar pembelajaran akan tertuju pada landasan ilmiah pembelajaran. Dalam belajar, ada yang dinamakan proses pembelajaran. Proses pembelajaran merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh seorang guru atau pendidik untuk membelajarkan siswa yang belajar. Oleh karena itu, guru hendaknya berperan dalam memfasilitasi agar terjadi proses mental emosional siswa tersebut sehingga kemajuan belajar dapat dicapai dalam proses pembelajaran. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, saya Novia Putih Horinisa dengan NPM 2014343195. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hakikat belajar. Yang pertama yaitu ada proses. Belajar adalah proses mental dan emosional atau proses berpikir dan merasakan. Kemudian yang kedua ada perubahan perilaku. Hasil belajar akan tampak pada perubahan perilaku individu yang belajar. Seseorang yang belajar akan mengalami perubahan perilaku sebagai akibat kegiatan belajarnya. Pengetahuan dan keterampilannya bertambah, dan penguasaan nilai-nilai dan sikapnya bertambah pula. Kemudian yang ketiga ada pengalaman. Belajar adalah mengalami, dalam arti bahwa belajar terjadi karena individu berinteraksi dengan lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Lingkungan fisik adalah lingkungan di sekitar individu, baik dalam bentuk alam sekitar maupun dalam bentuk ciptaan manusia. Lingkungan pembelajaran yang baik ialah lingkungan yang merangsang dan menantang siswa untuk belajar.
Nama saya Mel Amanda dengan NPM 2014-34080. Nah, di sini saya akan membacakan mengenai komponen-komponen pembelajaran. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan, yang kedua peserta didik, yang ketiga pendidik, yang keempat kurikulum, yang kelima strategi, yang keenam media pembelajaran, dan yang ketujuh evaluasi. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pembelajaran, yaitu perhatian dan motivasi, prinsip keaktifan, prinsip keterlibatan langsung atau pengalaman, prinsip pengulangan, prinsip tantangan, prinsip balikan dan penguatan, dan prinsip perbedaan individual. Materi tersebut. Hal yang harus disadari saat ini adalah pentingnya belajar konsep tentang sesuatu. Konsep yang dimaksud di sini tidak lain dari kategori-kategori yang kita berikan dari stimulus atau rangsangan yang ada di lingkungan kita. Konsep yang ada di dalam struktur kognitif individu merupakan hasil dari pengalaman yang ia peroleh. Jika keadaannya demikian, sebagian konsep yang dimiliki individu merupakan hasil dari proses belajar yang akan menjadi pondasi atau building blocks dalam struktur berpikir individu. Konsep inilah yang dijadikan dasar oleh seseorang dalam memecahkan masalah, mengetahui aturan-aturan yang relevan, dan hal-hal yang ada keterkaitannya dengan apa yang harus dilakukan oleh individu. Pembelajaran adalah adanya interaksi yang terjadi antara pembelajar dengan lingkungan belajarnya, baik itu dengan pendidik, teman-temannya, tutor, media pembelajaran, dan atau sumber-sumber belajar yang lain. Sedangkan ciri-ciri lainnya dari pembelajaran ini berkaitan dengan komponen-komponen pembelajaran itu sendiri. Di dalam pembelajaran ini terdapat komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan, yang kedua peserta didik, yang ketiga pendidik, yang keempat bahan atau materi pelajaran, yang kelima pendekatan dan metode, yang keenam media atau alat, yang ketujuh sumber belajar, dan yang kedelapan evaluasi. Semua konsep tersebut dan saling terkait atau berhubungan untuk mewujudkan proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Komponen-komponen pembelajaran tersebut sebagai suatu sistem yang utuh dan saling mendukung satu sama lain.